pertarungan besar dari kubu 2 dengan 01. Pasangan Anies dengan Caimin itu kampanye akbar di JIS dengan jumlah massa yang konon katanya puluhan ribu atau ratusan ribu. Tapi di sisi lain ada Prabowo Gibran yang melakukan kampanye akbar di GBK. Gimana abang melihat dua kubu ini kampanye di ibu kota di hari yang sama pula? Ya, gua ngelihat bahwa dua kubu ini kenapa memilih di kampanye akbarnya itu ada di ibu kota, di Jakarta. Karena yang namanya kampanye akbar, otomatis mereka ingin menyelesaikan pertarungan ini berada di ibu kota. Mereka ingin gebrak di akhir itu adanya di ibu kota, kan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dari seluruh masa kampanye ini, termasuk yang kampanyenya Anies Caimin, lalu GBK ada Prabowo Gibran begitu ya. Yang jadi pertanyaan ini, masa-masa ini datangnya dari mana gitu? Apakah dari emang Jakarta semua atau memang itu di daerah-daerah? Itu hanya mereka lah yang tahu ya, para pendukungnya. Tapi kalau gua melihat dari dua perbandingan ini, ada GBK dan ada JIS gitu. Ini dua-dua stadion yang disebut-sebut sebagai stadion internasional kan, dan sama-sama adanya di Jakarta. Tapi kita harus lihat dari segi umur dulu nih. Kalau Prabowo memilih GBK karena di GBK adalah stadion yang mungkin sudah lama juga sejak dulu. Banyak sejarah yang sudah terukir dari stadion GBK kan. Dan mungkin Prabowo berpikir beserta dengan pendukungnya ingin menambah daftar nama pengukir sejarah yang ada di GBK begitu. Sementara kalau Anies, karena belum pernah ada sejarah yang bagus di JIS, apalagi ini stadion baru kan. Nah, mungkin nanti kalau ada sejarahnya di situ itu terukir nama Anies di JIS gitu sebagai salah satu calon presiden yang berkampanye di JIS. Cuman yang perlu kita garis bawahi, kalau GBK kan memang sejak dulu selain itu lapangan bola, tetapi begitu banyak acara-acara akbar yang memang diselenggarakan di sana. Banyak acara akbar yang diadakan di sana, termasuk acara politik dan sebagainya. Sementara nawacita dari si Anies Baswedan ketika dia mau bangun JIS ini kan katanya ingin memajukan persepak bolaan di Indonesia begitu. Tapi ujung-ujungnya bukan pertandingan terlebih dahulu yang diadakan di sana gitu. Harusnya ada pertandingan akbar dulu yang diadakan di sana baru lakukan kampanye. Malah ada kampanye akbar dulu di JIS, sementara pertandingannya belum tahu kapan tuh. Nah, gua mengkhawatirkan bahwa JIS ini memang dibangun untuk berkampanye akbarnya si Anies Baswedan. Jadi kalau ditanya JIS itu apakah stadion sepak bola untuk menaikkan perkembangan sepak bola di Indonesia? Menurut gua setelah hari ini Anies Baswedan berkampanye di JIS, gua kira mungkin JIS ingin menaikkan perkembangan politiknya dari kubu Anies dan Caimin lah. Jadi JIS itu mungkin cita-citanya itu gitu. Ini mungkin ya, ini gua aja imajinasi gua aja. Jadi kalau gua bisa lihat kedua ini punya perbandingan satu. Prabowo menggunakan GBK yang sudah digunakan berulang-ulang, sudah lama. Kita mengibaratkan stadion ini sudah berpengalaman lah. Sementara kalau JIS masih belum punya pengalaman yang baik karena kan banyak sejarah kelam. Karena pada saat dibangunnya JIS juga itu banyak kontroversi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ditanya, ya ini adalah pertandingan dua stadion yang satu sudah dijamin kualitasnya, yang satu belum terjamin kualitasnya begitu. Kampanye di ibu kota yang pasti disorot dan di dua stadion besar pula. Itu pasti ada pertarungan psikologis di situ ya. Yang pasti jumlah massa ya kan. Nah, kalau hitung bukan tahu persis sih sayangnya kapasitas dua gedung ini. Tapi kalau di JIS itu kan kapasitasnya benar-benar yang di dalam doang kan. Ya kan? Nah, sementara kalau kita lihat di GBK itu manusia membludak sampai keluar, sampai akhirnya Prabowo minta maaf karena dia minta maaf kapasitas GBK itu tidak menampung semua massa yang datang.
Gimana abang melihat ini? Ya, kalau kita mau lihat bahwa berapa banyak orang-orang yang hadir gitu ya, Prabowo, kita kan nggak punya data lengkap gitu. Gua melihat bahwa di situ ada tampak ketulusan dari Prabowo ketika dia itu memikirkan bukan cuman gua berkampanye orang banyak hadir begitu, lalu gua berkampanye orang akan pilih gua. Dia pandangannya bukan cuma hanya sebatas itu, tetapi dia di sana benar-benar memikirkan bagaimana para pendukungnya datang, berdesak-desakankah, berapa banyakkah kapasitasnya, berarti benar-benar memikirkan sedetail itu. Nah, sementara Anies juga gue lihat bahwa dia juga memikirkan seberapa banyak pendukungnya yang datang, maka mungkin dia milih JIS, karena kan JIS mungkin kapasitasnya jauh lebih kecil dan sebagainya kan. Jadi bisa jadi Anies memang sengaja pilih JIS karena dia sudah tahu kapasitas yang akan datang seberapa banyak. Dan kedua stadion ini kan juga kita bisa lihat, satu ada di tengah kota, kalau JIS di utara ya, utara kan begitu ya. Jadi yang satu ada di pusat kotanya yang melegenda gitu, yang satu lagi ada di ujung kan begitu kan. Ya itu juga bisa jadi faktor orang mungkin ya malas aja datang ke tempat Anies karena terlalu jauh, terlalu ujung kan begitu. Ini positifnya. Tapi kalau kita menganalisa bertabrakannya 2 hari kampanye akbar antara Prabowo dan Anies, kita bisa lihat bahwa disitulah benar-benar murni perbandingan pendukung kedua belah pihak begitu. Kita bisa lihat benar-benar tidak ada lagi tuh istilah yang disebut dengan masa bayaran dan sebagainya. Siapa yang mau dibayar kan begitu kan? Siapa yang mau dimobilisasi kan? Kondisinya satu mengadakan kampanye, satu lagi juga mengadakan kampanye akbar secara bersamaan. Jadi kalau gua lihat ya dua-dua organik lah. Dan kalau Prabowo bisa minta maaf itu ya gua salut, itu hebatnya Prabowo, dia pikirkan hal sekecil itu gitu. Bagaimana dengan pendukungnya yang membludak di luar, lalu bagaimana dia kan berarti kan memikirkan jelas tuh gimana ya nanti mereka tuh kalau di depan gimana ya, ini kapasitas gedung nggak cukup, ini hal kecil tapi dipikirkan begitu, itu sih ya. Sementara calon wakil presiden kubu 01 itu nangis setelah kampanye karena kaget lihat masa membludak. Nah, kan begitu, dia melihat kaget masanya banyak gitu. Atau bisa jadi Caimin nangis itu karena kampanyenya bertabrakan dengan Prabowo kan, gitu. Di sana dia lihat, dia kan, gue yakin ya, ini capres lagi duduk-duduk menunggu kampanye, pasti sambil mantau nih, dia kan pasti ada siapalah tim kampanyenya megang handphone kan, gitu, ngelihat, wah di sana hadirnya banyak, wah di sini hadirnya sedikit, mungkin menginfokan begitu. Jadi nangis ini kan ada dua, yang tahu itu kan cuma Caimin dengan Tuhan kan begitu ya. Kita bisa bisa melihat itulah. Kalau memang Caimin nangis membludak, ya bisa jadi satu karena dia melihat kampanyenya itu sedang bertabrakan dengan Prabowo dan dia lihat mungkin di Prabowo membludak juga masanya kan begitu ya. Lalu di sisi lain juga kalau memang dia katakan bahwa dia menangis terharu karena masanya membludak, karena memang nggak pernah disangka-sangka juga sama Caimin sebelumnya, karena kan ya siapa yang menyangka Caimin punya pendukung sebanyak itu begitu loh. Bang, lihatnya gimana sih kan beberapa presiden mulai dari SBY sampai Jokowi yang mengakhiri masa kampanyenya di GBK ini terpilih jadi presiden. Emang iya? Apakah kampanye terakhir di GBK ini menjadi penentu juga presiden buat selanjutnya nih, kampanye terakhir GBK hari ini? Nah, kalau kebetulan gue itu orang yang nggak percaya dengan yang namanya mitos-mitos begitu kan, mitos bahwa wah ini kalau kampanye akbar di sini nih akan menjadi terpilih. Tapi ya kita bisa lihat sejarah-sejarah kan, mungkin orang-orang kayak SBY mengakhiri masa pada saat kampanye di sana akhirnya terpilih. Lalu siapa lagi, Pak Jokowi juga di sana juga terpilih kan begitu. Itu kalau dari sejarah yang kita ukur, tapi itu kan nggak menjadi patokan juga gitu. Cuman ada sebagian orang yang mengatakan bahwa di GBK itu ada ada suatu mitos yang terselimut di sana tuh kan, yang disebut dengan ada kekuatan yang bisa memenangkan salah satu paslon, bisa jadi kan begitu. Tapi kalau dibilang itu menjadi mitos, enggak. Kalau kita lihat yang jelas tampak itu adalah antusias masyarakat. Lebih antusias orang ke GBK atau lebih antusias orang ke JIS, itu aja sih. Kita bisa lihat lebih banyak
lebih bagus programnya Prabowo Gibran, orang lebih seneng, atau programnya Anies Caimin? Itu aja sih. Cuma kalau kita lihat, ini kan sebenarnya kalau mau kita bicarakan pertanda ya, pertandanya adalah Prabowo Anies melakukan kampanye akbar terakhir secara bersama-samaan. Nah, sebelumnya juga ada kampanye akbar yang dilakukan oleh Ganjar kan begitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat kalau Prabowo tidak menang satu putaran, maka yang masuk di putaran kedua ya bisa jadi Anies dan Prabowo. Bisa jadi itu ada ininya, apa namanya, ada analisanya bisa jadi seperti itu. Ini kan alam yang berbicara kan begitu. Oke. Nah, tadi sepakat sih dilihat dari apa namanya jumlah masa hari ini boleh dibilang kayak semi pemilu Ya. karena dilakukan di saat yang sama walaupun di tempat berbeda. Ya. Jadi orang tidak bisa dibayar ke sini dulu, Ya. kemudian besok dibayar. Nggak bisa. Peluang untuk masa bayaran itu sangat sedikit. Betul. Boleh kita dengan kampanye di hari yang sama ini kita boleh simpulkan sementara bahwa masa yang hadir itu adalah masa real, Ya. masa pendukung real. Betul. Nah, lalu dari situ kita tarik ke angka nih, Gus. Kan survei dari tanggal 25 Januari sampai 2 Februari yang memperlihatkan urutannya kalau tidak salah itu pasangan 02 itu ada di angka 50,9%. Pasangan 01 itu 25,1%. Nah, pasangan 03 ada di 18,4%. Ini kan dari kemarin dari awal kampanye itu selalu digaungkan satu putaran. Ya. Dari angka itu terus potret masa yang hadir hari ini menurut Abang gimana? Satu putaran atau enggak? Ya. Jadi kalau 3 pasangan calon beradu lalu membicarakan satu putaran, ini gue lihat suasananya mirip banget pemilu di tahun 2009. Yang mana pemilu di tahun 2009 kita tahu di sana beradu tuh ada Pak SBY, lalu ada calon berikutnya ada Megawati, yang satu lagi ada Yusuf Kala begitu. Di sana SBY menggaungkan bahwa akan menang satu putaran dan alhasil SBY menang satu putaran pula pada saat itu gitu. Dan kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat peta politiknya gitu ya, bahwa di kubu 02 saat ini ada Pak SBY juga di sana. Pak SBY itu adalah politisi, bahkan negarawan, kawakan, senior, dan ahli strategi politik begitu. Ditambah lagi ada grandmaster politiknya juga di dalam yang mungkin kita bisa tebak sama-sama tanpa gua harus sebut namanya lah. Jadi gua kira bahwa satu putaran ini bukan cuman omong kosong, tetapi memang sudah ada perkiraan yang baik. Sudah ada analisa yang dilakukan oleh tim pemenangannya Prabowo sehingga dari perhitungan yang mereka punya, oke ini 02 bisa menang satu putaran, baru itu digaungkan gitu. Hingga saat ini kita sudah bisa lihat dari survei-survei yang bermunculan bahwa Prabowo ini menang 50+1 kan, 50% plus 1. Dari situ aja sebenarnya sudah kita bisa menebak-nebak gitu ya, berimajinasi bahwa Prabowo bisa menang satu putaran dan sangat memungkinkan sekali karena survei itu kita katakan semi mendekati pemilu, simulasinya pemilu itu kan begitu. Jadi bagi gua ya Prabowo satu putaran bukan cuma omong kosong, tetapi itu bisa jadi kenyataan, bisa menjadi sebuah realita bila mana strategi itu semua tercapai, bila mana rencana-rencananya juga tercapai begitu. Oke, dan di kampanye itu keyakinan Prabowo itu terlihat dari doanya. Dia bilang dia berdoa, ya Allah berikan kami kekuatan untuk menerima amanah ini, seolah-olah hari ini tuh udah inaugurasi gitu. Gimana bro? Ya, kalau kita bicara amanah-amanah itu kan banyak. Amanah untuk menjadi calon presiden atau amanah untuk terpilih menjadi presiden begitu. Doa kepada yang maha kuasa ini kan bisa dilakukan sebelum terpilih, sesudah terpilih, atau bahkan sesudah dilantikkan begitu. Jadi kalau kita tanyakan bahwa apa maksud dari doa Prabowo gitu, apakah karena dia sudah yakin? Justru dia melontarkan itu bisa jadi karena melihat masa sebegitu banyaknya di sana, mereka itu merasa bahwa mereka sedang dititipkan sebuah amanah besar dari para pendukungnya Prabowo
untuk bertarung di pemilu, untuk berjuang di pemilihan umum yang akan kita hadapi nanti tanggal 14 Februari ini begitu. Jadi dia meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala oleh Tuhan yang Maha Kuasa agar amanah ini bisa mereka tumpangkan di pundak mereka itu dalam keadaan yang mereka itu kuat, mereka itu tegar, mereka itu siap begitu dengan apapun hasilnya nanti di pemilu begitu. Justru bagi gua ini adalah pasangan yang cukup sangat religius, sangat melibatkan Tuhan di dalam semua langkahnya. Karena memang gua tuh selalu diajarkan sama guru ngaji gua bahwa apapun langkah kita itu kita harus selalu melibatkan Tuhan. Apapun semua keputusan kita, semua langkah kita akan selalu melibatkan Tuhan, maka insya Allah berhasil begitu. Sebagai orang yang pernah bertarung di di dunia politik juga, intuisi abang kemana nih 14 Februari? Kalau 14 Februari ini, kalau gua ditanya prediksi gua kemana, besar sekali secara analisa gua besar sekali potensi kemenangan untuk 02. Bahkan menurut gua nggak usah tunggu sampai tanggal 14, hari ini dilakukan coblos-mencoblos gitu ya, hari ini 02 bisa sangat berpotensi untuk menang, untuk terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia begitu. Jadi kalau gua ditanya intuisi itu 02, gua melihat dari segala macam aspek juga, dari segi pendukung, dari segi strategi politik yang digunakan, dari segi narasi yang dilontarkan. Gua melihat dari situ, ya gua kira 02 bisa kita andalkan. Memang harus dilakukan satu putaran menang. Kenapa? Kalau masuk di 2 putaran, peta politik berkemungkinan berubah sangat drastis. Jadi memang ya Prabowo di sini harus kuat dan harus harus mempersiapkan segalanya. Kalau tidak melakukan itu ya kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi di 14 Februari. Kalau seandainya dia 50% kurang 1 aja, maka otomatis akan masuk di dalam putaran kedua. Kalau udah masuk putaran kedua, peta politik bisa berubah 180 derajat. Nah, di situ nanti kita prediksi ulang. Kan di kampanye itu yang diperlihatkan tuh pasti jubir-jubir itu kan. Jadi dan hari ini tuh yang menarik adalah ada 2 kekuatan, bukan kekuatan politik sebenarnya, kekuatan massa religius sebenarnya. Di JIS tuh ada Habib Rizik, di GBK di kubu 02 itu ada Gus Yahya, kakaknya Gus Yakub, sama Habib Lutfi bin Yahya. Gimana abang melihat 2 elemen religius ini ada di 2 kubu ini? Ya. 2 elemen religius ini gue lihat adalah imam atau penasehat atau sejenis penasehat kalau gue bilang ya. 2 tokoh ini adalah tokoh besar, memiliki massa yang besar, didengar oleh begitu banyak orang, punya intuisi politik juga kan, karena setiap periode ke periode selalu kita bisa lihat Habib Rizik itu selalu terlibat dengan salah satu paslon, berusaha untuk memenangkan salah satu paslon. Lalu kalau Habib Lutfi bin Yahya juga kita bisa lihat bahwa juga menjadi badan pengarah. Apa sih kalau Lutfi bin Yahya di istana tuh? Dia kalau nggak salah badan pengarah ideologi Pancasila ya kalau nggak salah. Nah, BPIP gitu di istana kan begitu. Jadi gue melihat bahwa 2 tokoh tersebut adalah tokoh hebat begitu. Tapi dari 2 hal ini kita bisa lihat bahwa kalau dulu pada saat pertarungan antara Prabowo dan Jokowi ada kesan bahwa ulama besar itu hanya berkumpul pada pada oposisi. Tapi kali ini ternyata berbeda kan, bahwa ada ulama lagi yang lain. Gue cuman melihat begini, ulama hanya bisa memberikan saran pilihan politik terbaik, tetapi belum tentu apa yang diucapkan oleh ulama itu menjadi suatu hal yang harus kita jadikan pilihan kita, karena pilihan itu datangnya dari hati,
Pilihan itu datangnya dari pikiran kita lihat, kita pelajari programnya, kira-kira mana yang kita cocok di hati kita ngerasa, feeling kita ngerasa bahwa pilihan kita ini yang pas, itu yang kita pilih. Jangan serta-merta apa yang dikatakan ulama juga kita bisa ikutin, karena kita bisa ngelihat track record masing-masing ulama yang memilih juga kan. Jangan sampai kita itu mengikuti arus kepercayaan ulama, terlalu percaya dengan salah satu ulama yang membuatnya akhirnya kita salah memilih calon pemimpin gitu. Kalau menurut gua ya, tapi kalau masing-masing orang kan berbeda-beda. Kalau gue sih begitu. Tapi kalau ada orang yang merasa bahwa pilihannya ulama itu yang paling tepat, oke, silakan aja begitu. Tapi kalau gue lihat, pilihlah ulama yang tidak memaksa kepada masyarakat, kepada rakyat untuk memilih atau mengarah kepada salah satu calon. Jadi ulama itu selalu aja. Dia kalau mau ngarahin orang ke pilihan calon dia harus bagaimana menyampaikan ayat-ayat yang sesuai, menyampaikan khutbah yang sesuai begitu, sehingga itu menjadi ciri-cirinya. Tetapi ulama itu tidak juga harus terkesan memaksa. Jangan sampai ada terkesan memaksa untuk memilih salah satu calon. Malah itu akan menjadi bahaya begitu bagi umat Islam itu sendiri gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.